Antum nggak ada Ustaz kapasitas dalam hal agama. Nah, itu sudah mulai lagi. Pak Dul, Pak Dul. Pak Dul ini ngamuk teman-teman ya. Kita saksikan diskusi dia ya. Full ngakak ya. Karena dia itu ngamuk-ngamuk teman-teman. Dia tidak mau disebut tidak punya kapasitas dalam soal agama. Ayo kita tonton sampai selesai videonya. Saya itu ditelepon. Apal kaidah-kaidah tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari 16 bagian itu. Begini ya, Banyak begini. termasuk persoalan-persoalan hadis dan sebagainya. Lah sekarang Ustaz Adi Hidayat misalnya membicarakan kunut subuh sama sekali tidak mewakili Muhammadiyah itu. Begini Ustaz, antum kalau marah-marah, kalau antum marah-marah begitu, ini audiens ini, Antum sebenarnya audiens. marah, kalau tidak marah tidak dendam begitu. Antum marah Begini. sebenarnya. Gayanya Enggak, tapi nada anak tenang Ustaz. Antum ngegas nadanya. tenang tapi nyakitin gitu. Antum tahu nggak? Ya dalam dialog itu perbedaan Antum pendapat. merendahkan biasa kan? Antum merendahkan orang nomor 1 itu. Antum nggak ada Ustaz kapasitas dalam hal agama. Nah, itu sudah mulai lagi. Yang tidak ada Iya. antum kapasitasnya tentang Muhammadiyah, ngomong Muhammadiyah. Kan lebih parah itu antum. Sekarang begini Ustaz. Antum ngomong Muhammadiyah. Orang luar kok ngomong Muhammadiyah. Sekarang begini, antum anak aja dialog ngobrol bahasa Arab saja, antum matikan live loh waktu itu. Kamu kok ngomong itu anak-anak kecil tuh. Nggak perlu saya berbicara dengan antum. Kebiasaannya antum sudah itu. Antum itu saya ajak ngobrol bahasa Arab aja, antum matikan live saat marah-marah. Marah. Kenapa antum begitu gitu? Kok sakit hati dengan saya? Ada apa? Ada apa coba? Kok tiba-tiba? Oke, pelan-pelan saya jawab Ada ya. apa? Oke, saya jawab ya. Tapi gantian kita ngomongnya biar enak. Ini yang nonton banyak loh. Antum udah ditonton 210 orang loh. Ini banyak kok yang nonton banyak gitu. Sekarang jelas. Ya, antum ditonton Antum Muhammadiyah 210 sebagai apa itu saja. Kalau memang Oke, orang Muhammadiyah, kalau bukan orang Muhammadiyah, antum kenapa berbicara Muhammadiyah? Saya orang Muhammadiyah. Mau apa? Ya, ayo sebutkan sekarang. Kita sama-sama Apa? menggunakan surat Muhammadiyah. Ayo. Saya ditugaskan oleh Muhammadiyah sekarang. Saya dari lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya buka Oh. sekarang. Ya, silakan. Wah, gimana sih antum? Silakan buka. Itu kan Oh, sudah. kita mau Kalau saya dari berbicara lembaga tema dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa antum? Mau? Antum sekarang tuh begini ya, Muhammadiyah itu kulturnya itu sudah moderat gitu ya. Mereka sudah mengalami moderat nggak ada. banyak Nggak ada. Di mana ada Muhammadiyah moderat? Tarjih Muhammadiyah semua orang bisa mengakses keputusan-keputusan Muhammadiyah itu, semua orang bisa mengakses gitu ya. Jadi cari tahlilan di Muhammadiyah yang memulihkan siapa? Cari sana. Tunjukkan Muhammadiyah. saya, siapa yang membolehkan tahlilan di majelis tarjih Muhammadiyah? Siapa yang membenarkan kunut di tarjih Muhammadiyah? Saya ingin tahu, katanya Anda moderat, silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Begini, Muhammadiyah itu Berdasarkan memang fakta. bersikap. Loh, saya mau jawab, Anda ngomong. Gantian dong, Pak. Gantian, Pak. Jangan ngomong doang. Iya, ini mau saya sampaikan faktanya. Gantian kita ngomongnya biar enak. Muhammadiyah itu memang tidak melakukan tahlilan seperti yang Anda sebut, tidak melakukan maulid, betul. Hanya saja sekarang sikap mereka itu bukan menyerang tahlilan dan amaliyat yang lain gitu. Tidak, mereka itu fokus mencari titik temu gitu loh, mencari titik temu supaya umat ini tidak ribut, tidak gaduh. Peributan itu sudah masa lalu yang dilalui Muhammadiyah. Begitu loh, Ustadz. Jadi tolonglah antum jangan bawa-bawaan Muhammadiyah gitu loh. Padahal yang antum sampaikan sebenarnya adalah fikrahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan memang keputusannya Muhammadiyah kok dibilang bawa-bawa Muhammadiyah. Itu lagi itu antum tuh berbicara yang benar otaknya itu. Muhammadiyah itu tidak seperti image yang antum sampaikan ke publik, bukan. Muhammadiyah itu sekarang sudah Saya pelakunya nggak ada itu. Pelakunya kok saya di daerah, berbagai daerah. Jejak digital itu bisa diakses siapapun, Ustaz. Ya Jadi silakan akses sekarang. Saya tunjukkan siapa sih dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merubah fatwa tahlilan. Itu ada pimpinan pusat mengatakan bahwa pimpinan pusat itu menyuruh warganya bertahlil, mengatakan bahwa ada kelompok
namanya kelompok Musa di dalam Muhammadiyah, ya kan? Apa bedanya dengan kelompok liberal di Muhammadiyah? Kelompok Musa di Muhammadiyah itu mungkin salah satunya ini antum yang banyak kritik sana sini. Itu biasanya antum sudah menikahi lagi. Saya belum ada salafi di Muhammadiyah, sudah di dai Muhammadiyah sejak tahun 77, masih muda. Gimana sih otaknya antum? Cara berpikir antum kalau didengar oleh Muhammadiyah ketawa-ketawa Muhammadiyah itu. Mendengar antum begitu. Saya ini Musa sudah dilamar oleh pengurus Muhammadiyah. Cuman saya belum meng-ACC. Saya itu sudah dilamar untuk jadi pengurus Muhammadiyah. Saya ini jadi saya bukan masalah pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah punya aturan. Ngerti enggak antum? Muhammadiyah itu ada aturan majelis tarjih Muhammadiyah, aturan majelis tabligh Muhammadiyah, aturan majelis pendidikan Muhammadiyah. Bidang-bidang ini bekerja di Muhammadiyah sesuai dengan Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kalau tarjih tidak bisa dicampuri oleh tabligh Muhammadiyah. Misalnya fatwa Muhammadiyah tentang Maulid Nabi misalnya. Itu membolehkan Muhammadiyah. Saya ngakui loh. Muhammadiyah membolehkan Maulid Nabi. Tidak melakukan. Entar dulu. Belum itu membolehkan. Itu membolehkan tahu. Bicara tahlilan loh. Bicara Maulid. Iya kan? Maulid membolehkan. Tapi dengan syarat tidak melakukan bid'ah. Itu Muhammadiyah. Nah, iya itu bukti. Antum sendiri. Kedua, antum sendiri sudah menyampaikan data seperti itu. Itu bukti yang saya sebut bahwa saya sekarang Muhammadiyah itu moderat dengan membolehkan itu walaupun dengan catatan. Astagfirullah. Gitu loh. Antum jangan membangun. Saya ini sudah puluhan tahun di Muhammadiyah kok antum mau menggurui saya, kan aneh antum memaksakan kehendaknya antum itu. Karena antum bertentangan dengan tokoh-tokoh pusat di Muhammadiyah. Ya siapa di tokoh pusat di Muhammadiyah yang membolehkan tahlilan? Bilang sama saya. Bukan, kita ini bicara frame utuh, bukan bicara satu tema. Kita ini bicara frame utuh tentang sikap Muhammadiyah yang sekarang sudah moderat. Yang tadi kan antum bawa Ustadz Adi Hidayat kan? Iya kan? Ya. Apa saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat? Antum tahu nggak? Ana itu awalnya saya percaya banget dengan Ustadz Adi Hidayat, nggak dan sampai sekarang saya masih menghormati beliau walaupun saya beda dengan beliau. Bahkan oleh pusat Muhammadiyah itu ada rencana untuk mempertemukan saya dengan Ustadz Adi Hidayat itu rencana pusat. Ya itu kan buktinya mana Ustadz? Bukti kalimat antum mana? Itu harus dibuktikan di depan publik. Gitu ya, itu kan bisa saja antum saja di Muhammadiyah saja hanya sebagai peng-DPC gitu lah, antum hanya cabang gitu ya. Ada DPC, PCM. Ya cabang. Antum tuh hanya cabang di majelis tarjih, tapi gaya antum itu seperti PP tarjih gitu loh. Jadi kita ini bingung lihat datang ke pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak ada seorang pun yang menghalangi saya bicara. Bahkan dulu saya diminta membicarakan masalah Wahabi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu terus terang buktikan saja secara digital, karena antum banyak berbicara digital. Digital ada sih, kalau antum tanya ke pimpinan pusat siapa Zulkarnain, baru antum tahu itu. Tanya ke pimpinan pusat Muhammadiyah, baru tahu antum itu. Kalau antum cuma kasak kusuk seperti itu, antum tidak akan menemukan saya gitu. Emang antum siapa? Perasaan antum bukan siapa-siapa deh. Lah iya, kayak itu kan antum yang merendahkan biasa kan. Ya memang bukan siapa-siapa Ustaz, kapasitas intelektual antum itu bisa ditebak. Muhammadiyah malah apa oleh Bapak Abdul Mukhti dipanggil. Ustaz Jul diskusi. Pak Haidar Nasir itu akrab dengan saya, akrab banget walaupun saya cabang. itu kan perasaan antum aja. Ada seorang itu perasaan. Itu menyinggung masalah sikapnya Muhammadiyah soal hari raya yang dikatakan menentang pemerintah, yang suruh menanggapi saya itu oleh pusat lewat digital. Sampai sekarang ada itu, silahkan di YouTube buka, ada saya di situ. Kiai siapa yang sebenarnya kalangan Nahdien tuh hari ini tuh sudah mulai respect dengan orang-orang Muhammadiyah. Hanya saja kehadiran antum dengan narasi yang antum bawa gitu kan,
itu justru merusak hubungan baik antar Nahdliyin dan Muhammadiyah, begitu loh. Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya, bedakan tuh dengan Majelis Sosial Muhammadiyah, itu beda. Kalau soal hubungan misalnya Muhammadiyah sampai sekarang tidak ada masalah berbicara dengan NU, itu kan ada dari sisi ideologis saja sudah berbeda NU dan Muhammadiyah, beda loh, terlalu beda jauh malah. Ustaz, ini ya, antum itu di mata pihak yang kontra itu adalah Wahabi yang nyusup ke Muhammadiyah, gitu loh. Itu antum bertanggung jawabkan dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut Wahabi kok, sampai mau dibunuh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, bahkan dikafirkan. Tapi rujukan dari kitab-kitab Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak ada loh yang merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tanya kepada ahli Muhammadiyah, bagaimana ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mau dibantai di Banyuwangi gitu? Kenapa tidak saja? Kalau mau baca Muhammadiyah itu secara tuntas, antum tidak akan pernah tahu misalnya pertemuan Muhammadiyah dengan keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu bagaimana gitu. Kalau ini saya nggak akan bongkar di sini. Nggak ada gunanya membongkar ya. Itu masalah lama bagi saya itu. Jadi mencoba menjustis seseorang seperti itu. Wah, ini kapasitasnya ini kecil begini. Aduh, itu sama dengan merendahkan orang lain. Karena bukan merendahkan, Ustaz, bukan merendahkan, tetapi lebih ke mengingatkan untuk tahu diri. Ya, samalah. Saya juga mengingatkan antum untuk tahu diri. Siapa saya gitu. Ya, terima kasih. Baik-baik. Ya, sama, terima kasih juga. Jangan nggak perlu marah-marah, biasa aja ngadepi perbedaan itu, biasa aja. Karena kebenaran yang antum yakini itu tidak bisa dipaksakan juga. Artinya kita nyampaikan saja apa yang kita yakini. Itu malah justru enak, Ustaz. Saya itu sampai detik ini itu sangat meyakini bahwasannya Syiah itu menyimpang. Tapi saya masuk ke roomnya Ibnu Syihab, kita dialog sampai akhirnya dialog kita menggunakan bahasa Arab. Itu di room orang banyak nunggu, nggak ada yang tahu. Biasa aja. Artinya kita argumentasi ilmiah saja gitu loh. Nah, saya punya pertanyaan menarik nih buat antum nih. Kenapa kok antum ini terpasang citra seperti itu gitu loh, Ustaz. Jadi di internet itu antum tuh terkenalnya itu karena mengkritik. Ana aja tadinya nggak kenal dengan antum. Ana itu tahu antum itu setelah ada video antum mengkritik Ustaz Adi Hidayat gitu loh. Gitu. Ya, coba ditanggapi, Ustaz. Santai aja, Ustaz. Nggak usah marah-marah. Nggak ada marah ini. Saya sebagai orang Madura. Oh gitu, baik-baik. Tahu Madura kan kalau berbicara kayak apa gitu.